sebab-sebab terjadinya futur. Sebab-sebab terjadinya futur disebutkan di dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq. Mudah-mudahan dengan mengetahui, memahami sebab-sebab futur, kita kemudian berusaha untuk menghindarkan diri, berusaha untuk menyelamatkan diri dari sebab-sebab itu sehingga tidak terhinggapi futur. Apa sebab-sebab futur itu? Sebab yang pertama adalah al-ghaflatu an dzikrillah. Sebab pertamanya adalah karena lalai dari mengingat Allah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa man a'rada an dzikri nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dariku, dari peringatanku, dari Al-Quran, dari berzikir kepada Allah atau mengingat Allah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, nuqayyid lahu syaitanan, maka akan kami dekatkan, akan aku berikan kepada orang tersebut syaitan, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu kemudian menjadi sahabatnya, menjadi temannya. Kalau orang sudah bersahabat dengan syaitan, kalau orang sudah berkawan dengan setan, maka yang diajak oleh setan kepada manusia itu tentu adalah keburukan dan keburukan. Ajakan setan itu pada ujungnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Kalau setan itu kawan seseorang, maka sesungguhnya setan itu endingnya, ujungnya adalah akan mengajak orang yang dia kawani, untuk akan mengajak orang-orang yang menjadi pengikutnya liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka sa'ir atau neraka jahanam. Sehingga orang tersebut dijauhkan dari ingat kepada Allah, dijauhkan dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut mau melakukan ibadah, maka dihalang-halangi oleh setan. Kalau orang tersebut akan melakukan ketaatan, dihalang-halangi oleh setan. Maka dalam sebuah hadis sahih, contohnya gamblang sekali dalam hadis itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna syaitana yaq'udu li ibni Adam bi atruqihi. Sesungguhnya setan itu duduk dalam artiannya menjaga, mengawal manusia, menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Yaq'udu li ibni Adam bi atruqihi, duduk menyertai, selalu mendampingi anak cucu Adam dari segala jalan dan segala sisi. Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk menghalangi manusia dari jalan Islam, bi tariqil Islam, ketika seseorang tersebut masih dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan belum berislam. Bagaimana cara setan membisikkan kepada orang tersebut? Ketika orang itu kemudian mau berislam, maka dibisikkan kepada orang tersebut, kata setan apa? Bagaimana kamu akan Islam? Kalau kamu nanti berislam, berarti kamu akan tinggalkan agama dan kepercayaan nenek moyang kamu. Kamu akan tinggalkan keyakinan dan pemahaman nenek moyang kamu dahulu. Bahasa di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan apa? Tatruku dina abaika wa abai abika. Kamu akan tinggalkan agama orang tuamu dan orang tuamu, ya nenek moyang. Berarti bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa-bahasa yang ternyata dibisikkan oleh setan, sekalipun terkadang dengan ungkapan dan bahasa yang berbeda hari ini. Tetapi kalau ternyata orang tersebut melawan setan, maka kemudian dia tetap memilih untuk berislam, maka setan kemudian duduk kepada orang tersebut, menghalangi orang tersebut dari apa? Jalan hijrah, bi tariqil hijrah. Apa kata setan membisiki? Bagaimana kamu akan berhijrah? Kalau kamu berhijrah berarti kamu akan tinggalkan kampung halamanmu, akan kamu tinggalkan rumahmu, akan kamu tinggalkan keluargamu. Terus dibisiki-bisiki oleh setan. Kalau ternyata orang tersebut melawan setan kemudian tetap melaksanakan hijrah, maka setan akan masuk lagi menghalangi orang tersebut
dengan cara apa? Dari jalan berjihad, bitariqil jihad. Apa kata syaitan? Apakah kamu akan tetap berjihad? Berarti kalau kamu berjihad maka kamu akan terbunuh. Kalau kamu terbunuh berarti harta kamu akan dibagi-bagikan kepada orang lain. Mungkin istri kamu pun akan apa? Akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka setan akan membisiki orang. Ketika seseorang itu yang mengawani, yang menemaninya setan, maka setan akan membisikkan keburukan. Ketika seseorang akan apa? Akan melaksanakan kebaikan yang lain. Ketika seorang akan berinfak, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah? Ya'idukum asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Setan ya'idukum. Ya'idukum itu bisa diartikan menjanjikan. Wa'ada ya'idu itu menjanjikan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Setan itu ternyata bukan menjanjikan. Makna dalam ayat itu setan menakut-nakuti kamu ketika kamu akan berinfak dan bersedekah dengan apa? Dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fakhsya, dan setan akan memerintahkan kamu melakukan perbuatan keji. Maka hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang lalai dari berzikir kepada Allah, ketika orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah orang tersebut akan diberikan setan, akan disertai didampingi oleh setan, sementara setan akan memerintahkan keburukan dan menghalangi manusia dari kebaikan. Nah, ini sebab pertama futur itu adalah karena ghaflah, lalai dari mengingat dan berzikir kepada Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari semalam tidak lepas dari yang namanya ada tuntunan berzikir. Mulai dari kita bangun pagi, ada alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, sampai kita masuk ke kamar mandi pun ada zikirnya. Ketika keluar kamar mandi ada berzikirnya. Ketika kita jalan ke masjid, keluar dari rumah, ketika di waktu pagi ada zikir pagi. Ketika kemudian kita akan masuk di sore hari juga apa? Ada zikir sore hari. Ketika akan masuk ke masjid, ketika keluar dari masjid, ketika datang ke tempat yang kita anggap tempat tersebut adalah tempat yang baru, berpakaian, seluruh kehidupan kita ternyata apa? Ada tuntunan berzikir agar kita tidak lalai dari Allah Subhanahu wa taala, agar ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang kemudian lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu lalai, janganlah kamu lupa dari mengingat Allah. Fa ansahum anfusahum. Ketika kamu lalai dari mengingat Allah, maka Allah balas orang tersebut. Jangankan ingat kepada Allah, kepada diri mereka sendiri pun Allah jadikan lupa. Apa maksudnya? Kata para ulama, lupa terhadap diri sendiri itu Allah jadikan untuk kemaslahatan agama dia, Allah jadikan untuk kemaslahatan akhirat dia, Allah jadikan dia lupa, tidak peduli. Akhirnya orang tersebut yang dia fikirkan, yang dia sibukkan adalah bagaimana memikirkan tentang maslahat duniawi dia, tetapi maslahat kepentingan dia untuk akhirat, kepentingan dia untuk di hari kemudian dia tidak fikirkan, dia tidak pedulikan. Itu yang dimaksud dengan apa? Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah jadikan orang tersebut lupa terhadap dirinya. Dia tidak pernah memikirkan, dia melupakan tentang maslahat dia, tentang akhirat. Kenapa? Karena dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ghaflatu an dzikrillah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini akibatnya sebenarnya fatal. Orang akhirnya maslahat ukhrawinya itu hilang, dan boleh jadi maslahat tentang duniawinya hilang. Nah, ghaflah inilah yang menyebabkan orang futur. Apa arti daripada ghaflah? Arti daripada ghaflah, para ulama menyebutkan di antaranya makna ghaflah itu adalah faqdus syu'uri ma haqquhu ayyash'ura bihi. Orang kehilangan rasa,
hilang rasa atau apa, nggak ada rasa, mati rasa. Untuk diajak ibadah nggak bisa terasa nikmat. Untuk diajak membaca Al-Quran tidak ada rasa. Untuk diajak melakukan ketaatan tidak ada rasanya. Ini penjelasan para ulama, diantaranya makna al-ghaflah itu adalah seperti itu. Al-ghaflatu an dzikrillah berarti diajak mengingat kepada Allah, diajak melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada rasa. Susah menemukan rasa kenikmatan, kebahagiaan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebaliknya, orang tersebut kalau diajak untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan perbuatan dosa, maka orang tersebut menjadi apa? Menjadi nikmat, menjadi bersemangat, menjadi apa? Suka dengan itu. Karena apa? Ketaatan kepada Allah dicabut. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab dari ghaflah? Jadi penyebab futur diantaranya ghaflah. Apa penyebabnya ghaflah? Penyebabnya ghaflah diantaranya adalah disebutkan karena apa? Karena tarku mawatinit ta'at. Orang tersebut menjauh dari tempat-tempat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penyebab kenapa orang mengalami lalai, dari lalai kemudian futur. Sebab pertama adalah karena apa? Karena meninggalkan, menjauh dari tempat-tempat ketaatan. Apa contohnya? Menjauh dari masjid, jarang melaksanakan sholat berjamaah, jarang datang ke majelis-majelis ilmu, jarang datang ke tempat-tempat pengajian. Ini menyebabkan orang akhirnya kemudian ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari tempat-tempat kebaikan dan ketaatan. Kemudian berikutnya adalah karena ittiba'ul hawa wa rufaqa'is su'. Setelah dia menjauh dari tempat-tempat ketaatan, sebab berikutnya diantaranya adalah karena apa? Memperturutkan hawa nafsu, kemudian bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang buruk atau orang-orang yang jahat. Ya, otomatis kalau orang tidak suka dengan tempat-tempat ketaatan, maka yang akan dia datangi adalah tempat-tempat keburukan. Kalau orang tidak berkawan dengan orang-orang yang baik, yang taat, maka kebalikannya dia akan mencari teman-teman yang buruk, teman-teman yang jahat. Padahal tempat, komunitas dan sahabat itu adalah sangat berpengaruh tentang agama seseorang, ibadah seseorang, ketaatan seseorang. Oleh karenanya, pernah suatu ketika Husain bin Ali radhiyallahu anhu, yang termasuk dijadikan imam maksumnya oleh orang-orang Syiah, tetapi bagi kita beliau tidak maksum. Beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Beliau adalah apa? Calon penghuni surga, cucu Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak menganggap beliau maksum. Apa ketika Al-Husain bin Ali ditanya, apa yang engkau maksud wahai Husain dengan apa? Al-ghaflah. Ini yang kemudian dijadikan sebab orang mengalami ghaflah itu apa? Kata beliau, ghaflah itu adalah tarkul masajid. Kata beliau, tarkul masajid wa ta'atul mufsid. Ghaflah itu adalah, lalai itu adalah kamu meninggalkan masjid, menjauh dari rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu mentaati, mengikuti orang yang rusak. Kita tahu bahwa masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah sumber hidayah. Dalam surat apa? An-Nur Allah menyebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismu. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang di situ disebut nama-nama Allah, di dalamnya digunakan untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Oleh para ulama tafsir diartikan bahwa rumah-rumah Allah itu tempat berzikir, tempat bertasbih. Artinya rumah Allah itu sumber hidayah, sumber kebaikan, sumber ketaatan. Dan Rasulullah menjamin bahwa khairul biqa wa ahabbuha ilallahi
al-masajid atau masajidha, sebaik-baik tempat dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid-masjid atau rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sudah menyatakan bahwa yang terbaik, yang dicintai oleh Allah tempat di muka bumi ini adalah masjid, maka orang yang datang ke masjid, orang yang dekat dengan masjid, orang yang selalu rajin ke masjid, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, akan dimudahkan oleh Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya ilmu, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika orang menjauh dari masjid, maka sangat mungkin orang tersebut justru yang dia datangi adalah tempat-tempat yang buruk, tempat-tempat yang jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang jauh dari kebaikan. Ketika tempat tersebut adalah tempat yang penuh dengan dosa dan maksiat, maka menyebabkan orang tersebut akhirnya futur, meninggalkan ketaatan, berhenti dari melakukan ketaatan. Kemudian yang kedua, kata Husain bin Ali tadi, ghaflah itu adalah ta'atul mufsid. Kita ikuti taat kepada orang yang rusak. Kan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, apa kata hadis Rasulullah? Perumpamaan sahabat, perumpamaan teman itu, kalau yang baik itu perumpamaan orang menjual apa? Kita mendekat kepada orang penjual minyak wangi, parfum. Paling tidak kita dapat baunya. Sedangkan kalau perumpamaan kita berkawan bersahabat dengan orang yang buruk, ibarat kita berteman mendekat dengan apa? Orang yang membuat pandai besi. Minimal kita pun akan terkena apa? Percikan apinya. Nah, sehingga kalau orang berkawannya dengan orang-orang yang rusak, otomatis dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lambat laun dia akan apa? Akan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mudah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari apa? Pertama, kalau orang sudah bersahabat berkawan dengan itu, paling tidak ghirahnya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkawan berteman dengan orang yang biasa meninggalkan sholat. Pada saatnya waktu sholat kemudian kita berkawan dengan orang seperti itu, lambat laun apa? Allah cabut ghirah di dalam hati kita. Lambat laun tidak ada apa? Rasa benci ketika meninggalkan sholat. Boleh jadi akhirnya perlahan-lahan Allah jadikan orang tersebut justru benci kepada orang yang sholat. Melihat orang yang sholat itu benci. Kenapa? Karena pengaruh bersahabat, karena pengaruh berteman. Ketika orang pertamanya tidak bersahabat dengan orang-orang yang rusak, benci kepada minum-minuman khamr. Setelah bersahabat dengan orang-orang yang meminum-minum khamr, pertama kali Allah hilangkan rasa ghirah di dalam hatinya. Dia tidak merasa risih, tidak merasa apa? Mengingkari ketika ada terjadi orang minum-minuman khamr. Lambat laun akan menjadi biasa, bahkan mungkin senang dengan perbuatan itu, dan bahkan kemudian menjadi apa? Menjadi benci kepada orang yang tidak melakukan itu. Ya, kita lihat juga orang yang terkena penyakit apa? Terkena penyakit kelainan, ya. Seperti orang yang apa? Orang LGBT kan. Karena apa? Karena pergaulan. Awalnya dia apa? Awalnya mungkin benci dengan perbuatan itu, tetapi ketika bergaul bersahabat dengan orang-orang yang mengalami penyakit itu, akhirnya lambat laun Allah cabut ghirah di dalam hatinya, tidak ada rasa ingkar, tidak ada rasa benci di dalam hatinya. Perbuatan itu dianggap biasa. Lambat laun akhirnya apa? Senang dengan perbuatan itu. Akhirnya apa? Bisa saja benci kepada orang yang tidak melakukan itu. Karena pengaruh, ya. Pengaruh apa? Pengaruh persahabatan, pengaruh pertemanan tadi. Maka kata Al-Husain bin Ali tadi, al-ghaflah itu penyebabnya adalah dua, tarkul masajid wa ta'atul mufsid. Kita meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat terbaik di muka bumi yang paling disukai oleh Allah. Yang kedua, kemudian kita taat ataupun mengikuti orang yang rusak. Ini sebab ghaflah. Bagaimana menghilangkan ghaflah? Tentu kita hilangkan sebab-sebab tadi. Kita kemudian datangi tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Kita rajin ke tempat-tempat yang terbaik di muka bumi ini.
yaitu masjid. Minimal apa? Salat lima waktu. Kemudian kita hindari, kita jauhi berteman taat kepada orang yang rusak. Sebisa mungkin kita menghindar, menjauh dari kawan atau teman orang-orang yang rusak, sebab mereka akan mempengaruhi kehidupan, akan mempengaruhi agama dan akhirat kita. Kemudian sebab futur yang kedua adalah at-tashaddudu fil ibadah. Setelah al-ghaflah, yang kedua ternyata sebabnya adalah tasyaddud fil ibadah. Apa tasyaddud itu? Berlebih-lebihan, kaku, hulu di dalam persoalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang sering kita ulang-ulang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kata Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, sampai 3 kali Rasulullah mengulang. Apa artinya al-mutanatti'un? Al-mutanatti'un itu orang yang berlebihan, kelewat batas. Kalau dalam persoalan ilmu, dia orang yang terlalu terlalu ribet, terlalu rumit. Kalau dalam persoalan ibadah, dia orang yang gulu, berlebih-lebihan. Kalau dalam persoalan ilmu, al-mutanatti'un itu diartikan orang yang terlalu detail, terlalu rumit dalam persoalan ilmu, adalah termasuk orang yang suka bertanya. Bertanya ini adalah bukan untuk diilmui, bukan untuk diamalkan, tetapi bertanya hanya sekedar untuk berdebat. Bertanya hanya untuk sekedar memperbanyak ilmu. Itu termasuk kelompok disebut dengan al-mutanatti'un, orang yang berlebihan di dalam persoalan ilmu. Bertanya tentang satu masalah sudah dijawab, bertanya lagi dengan masalah yang sama. Bukan untuk diilmui, bukan untuk diamalkan, tetapi hanya untuk sekedar menambah pengetahuan atau bahkan untuk sekedar berdebat. Itu al-mutanatti'un. Makanya Rasulullah SAW di dalam dalam sebuah hadis menyatakan, innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Hanya saja kata Rasulullah, di antara yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah itu karena apa? Terlalu banyak bertanya. Bertanya bukan untuk diilmui, bertanya bukan untuk diamalkan, tetapi bertanya untuk apa? Berdebat. Apa contohnya? Bani Israel kan? Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah kepada Nabi Musa apa? Idbahu baqarah, sembelihlah seekor sapi. Mereka bertanya, apakah yang tua atau yang muda? Akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan mereka untuk menyembelih innaha baqaratul la faridu wa birkun awanum baina dzalik. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala disembelih, sembelihlah hewan sapi itu tidak yang tua, tidak yang muda, di antara itu. Karena mempersulit diri namanya. Setelah dijawab oleh Allah, oleh Nabi Musa dengan demikian, masih bertanya lagi. Apakah warnanya? Warnanya seperti apa? Sampai warna pun ditanyakan. Akhirnya oleh Allah dijawab warnanya sofra, warna yang kuning, agak kekuningan. Kan sulit nyarinya tuh. Terus bertanya sampai akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hampir-hampir mereka itu setelah diberikan jawaban setiap bertanya, hampir-hampir mereka akhirnya tidak mengerjakan. Nah, bertanya untuk sekedar menambah ilmu, bertanya hanya sekedar untuk hobi berjidal, berdebat, atau bertanya hanya sekedar untuk menguji, maka ini termasuk kasratul masail, sebagaimana umat-umat terdahulu dan akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk al-mutanatti'un. Nah, kalau dalam persoalan ibadah bagaimana? Dalam persoalan ibadah, al-mutanatti'un itu adalah orang yang berlebih-lebihan di dalam beribadah. Apa contoh yang berlebihan dalam ibadah? Di dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ada hukum yang namanya rukhsah. Orang yang al-mutanatti'un sudah diberikan rukhsah
dia lebih memilih kepada yang azimah. Jadi hukum itu kalau kondisinya adalah kondisi normal, perintah agama, hukum di dalam agama ini kalau dalam kondisi normal, apa kondisi normal itu? Kita dalam keadaan mukim, menetap, tidak musafir, dalam kondisi sehat bukan sakit, itu namanya apa? Kondisi normal. Maka hukum yang berlaku disebut dengan azimah. Berarti kalau azimah, kalau sholat itu dikerjakan lengkap, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Kalau bersuci ya dia harus menggunakan berwudu dengan air. Ketika sholat dalam keadaan berdiri. Nah, kondisi hukum seperti itu disebut dengan azimah. Tetapi di dalam syariat juga Allah memberikan yang namanya rukhsah, keringanan. Ketika orang dalam keadaan sakit, berlakulah hukum yang namanya hukum rukhsah. Sholat boleh duduk. Ketika ternyata tidak mampu duduk, boleh dengan berbaring. Ketika tidak mampu dengan berbaring, boleh dengan isyarat. Bahkan sampai kalau ternyata isyarat itu tidak bisa hanya dengan hati, cukup bisa dengan hati. Ini di dalam syariat dibolehkan. Kenapa? Kondisinya kondisi darurat. Kondisinya bukan kondisi normal, maka yang berlaku adalah hukum rukhsah. Ketika seseorang dalam keadaan safar, maka bagi orang tersebut boleh tidak berpuasa. Kalau itu di bulan Ramadan, boleh orang tersebut sholat yang lengkap itu kemudian yang 4 rakaat dikosor, diringkas jadi 2 rakaat, disebut dengan rukhsah. Nah, Allah memberikan keringanan pada kondisi tertentu. Nah, termasuk orang yang apa? Al-mutanatti'un, orang yang ghulu berlebihan di dalam beribadah, ada keringanan tetapi dia memaksakan diri harus mengambil yang azimah. Harus mengambil yang azimah. Makanya contoh safar. Safar itu kan ilatnya, hukum alasannya kenapa safar itu boleh mengqasar bukan karena jarak, bukan karena beratnya, tetapi ilahnya itu adalah ilat karena safar, sebabnya karena safar. Sehingga selama seseorang dikatakan dia musafir, melakukan perjalanan, itu tidak dilihat berat, sulitnya, jauh dan dekatnya. Selama dikatakan itu safar, maka Allah memberikan keringanan kepada orang yang demikian untuk mengambil rukhsah. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan apa? Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama tuhibbu an tu'ta azimatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang, suka kalau ternyata rukhsahnya itu diambil oleh hambanya, keringanan. Tetapi kalau orang al-mutanatti'un, berlebih-lebihan, ghulu, maka dia akan memaksakan diri, ada rukhsah, dia mengambil yang azimah. Padahal Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma lam yakun itsman. Rasulullah SAW ketika diberikan tawaran pilihan 2 hal, maka Rasulullah SAW akan memilih yang paling mudah. Aisar itu paling mudah, malam yakun isman, selama itu tidak berdosa. Kalau ada 2 pilihan sama-sama dibolehkan memilih, ternyata Rasulullah tidak memilih yang paling berat, yang paling sulit, tapi justru Rasulullah memilihnya yang paling ringan dan paling mudah, asalkan itu tidak dosa. Nah, kalau orang yang berpikirannya ghulu tadi, kalau orang yang termasuk al-mutanatti'un, dia akan berpikiran bahwa yang namanya ibadah itu adalah bagaimana yang paling berat, yang paling sulit. Seakan-akan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tergantung sulit dan beratnya ibadah seseorang. Padahal bukan itu titik beratnya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpikiran seperti itu, berarti semakin orang menyiksa diri, semakin orang menyulitkan diri, berarti semakin tinggi pahalanya. Ternyata tidak, bahwa ibadah itu adalah bagaimana sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian tentu yang pertama adalah karena ikhlas, bukan karena yang paling sulit dan paling berat.
Maka kalau ada dua pilihan, hendaknya memilih yang dimudahkan selama tidak berdosa. Kalau orang akhirnya memilih yang sulit, yang berat, berlebih-lebihan, padahal pada dasarnya hati dan jiwa seseorang manusia itu dia akan berat untuk menerima sesuatu yang diwajibkan, dipaksakan kepadanya. Padahal dalam persoalan ibadah, di dalam persoalan agama ini kan hendaknya kita penuh dengan keikhlasan dan kerelaan. Oleh karenanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Hujurat wa zayyana fi qulubikum al-imana wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Zayyana itu artinya dijadikan indah, senang, bahagia, sukarela di dalam iman ini. Jangan kemudian terpaksa, jangan kemudian merasa berat. Nah, kalau orang akhirnya memilih menjadikan agama ini berat terus, akhirnya kemudian orang tersebut bisa saja terjatuh ataupun mengalami yang namanya futur. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah at-ta'alluqu bil ashkhas atau al-iqtida'u bil ashkhas wa ta'alluqu bihim. Terlalu bergantung kepada tokoh, terlalu bergantung kepada seseorang dan kemudian selalu bergantung dengan seseorang. Al-iqtida'u bil ashkhas, mengikuti seseorang atau mengikuti orang-orang tertentu pada hakikatnya selama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sah saja. Tapi kalau kemudian wa ta'alluqu bihim, hanya bergantung dengan mereka, akhirnya ketika pada saatnya Allah menguji, maka akhirnya orang tersebut mengalami yang namanya futur. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kepada kita, apa kata beliau? Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang mengikuti, maka ikutilah orang yang telah meninggal dunia. Siapa maksudnya? Maksudnya adalah para sahabat. Kenapa para sahabat Rasulullah SAW adalah khairu hadhil ummah? Mereka adalah umat terbaik, orang-orang terbaik dari umat ini. Perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan nasihat, kata beliau, dalam persoalan bergantung ataupun mengikuti seseorang. Beliau mengatakan, man kana minkum mustannan. Mustannan itu dari kata sunnah. Barang siapa yang di antara kalian mencontoh, mengikuti. Mustannan itu mencontoh, mengikuti. Atau boleh jadi kalau itu diartikan lebih dari sekedar mencontoh, mengikuti, mengidolakan. Falyastanna biman mata, maka hendaknya kalian mencontoh, mengikuti, mengidolakan orang yang sudah mati. Siapa yang dimaksud orang yang sudah mati? Kata beliau, ulaika ashabu Muhammadin. Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bukan yang lain? Kenapa bukan orang yang hidup? Ada yang mengatakan kalau orang yang hidup itu fa innal hayy la tu'man. Fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah. Kalau yang kita contoh, kalau yang kita ikuti, kalau yang kita idolakan tuh yang masih hidup, maka yang masih hidup tuh enggak bebas dari yang namanya fitnah. Masih belum jelas, masih masih belum pasti. Maka yang dipilih itu, yang diikuti, yang dijadikan panutan, yang diidolakan itu adalah para sahabat Nabi. Kenapa mereka? Kanu khairu hadhil ummah, sebab mereka itu adalah orang terbaik dari umat ini. Orang terbaik dari umat ini, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abarruha quluban, mereka itu orang yang dari hatinya adalah orang yang taat, taat, hatinya baik. Pertama, ini dipilihnya mereka itu karena hatinya baik. Wa a'maquha ilman,
mereka itu adalah orang yang ilmunya sangat dalam, karena memang mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Wa aqalluha takallufan, mereka para sahabat Nabi itu orang-orang yang tidak memberat-beratkan, membebani diri mereka melebihi kemampuan mereka. Itu aqalluha takallufan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menjadi sahabatnya Nabi. Wa naqli dinihi, mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Fatashabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, maka contohlah, ikutilah akhlak mereka dan jalan hidup mereka. Fahum ashabu Muhammadin, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kanu alal huda al mustaqim, mereka berada di atas petunjuk yang jalan yang lurus. Kalau kita mengikuti para sahabat, jalan para sahabat, idola kita para sahabat, ya, ikutan tuntunan kita para sahabat, mudah-mudahan tidak mengalami yang namanya futur. Tapi kalau yang kita idolakan itu orang, hari ini mungkin dia A, besok sudah berubah jadi B, besok sudah berubah jadi C. Hari ini mungkin dilihat seperti malaikat. Siapa yang bisa menjamin di bulan depan, tahun yang akan datang, orang tersebut berubah menjadi jauh dari ini kan? Makanya para ulama mengatakan fa innal hayy la tu'man alaihil fitnah, orang yang masih hidup itu enggak selamat, belum bebas dari yang namanya fitnah. Kalau mau kita contoh idola yang memang sudah jelas-jelas Allah jamin. Siapa? Mereka yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggalkan apa? Sudah jelas kehidupannya, sudah jelas akhirnya. Tapi kalau orang yang masih hidup, sehebat apapun dia, setinggi apapun dia, perjalanan dia masih berproses, masih menjalani apa? Proses. Ada kalanya apa? Dia menjadi orang yang taat, tetapi ternyata ketika imannya turun, bisa jadi menjadi orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita idolakan seseorang, ketika ternyata orang yang kita idolakan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, sangat mungkin orang tersebut akhirnya mengalami yang namanya futur. Tapi kalau kita mengidolakannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para sahabat yang sudah dipuji, sudah diakui, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terpukul, sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah ketika itu. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, maka saya akan tebas lehernya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seakan-akan apa? Lupa bahwa Rasulullah itu manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Juga lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalami kematian. Tapi saking apa? Saking mengidolakan Rasulullah, sekalipun dia bukan salah mengidolakan Rasulullah ya, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, akhirnya ketika Rasulullah wafat seakan-akan dia tidak terima. Makanya oleh sahabat Abu Bakar diingatkan, apa kata beliau? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, telah meninggal dunia. Tetapi wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembahnya Allah, beribadahnya kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mati, akan terus hidup. Sehingga hadirin-hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mengidolakan seseorang tidak salah, mengagumi seseorang tidak salah, mengikuti seseorang tidak salah, selama itu apa? Sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan Rasulullah SAW. Tetapi patut kita ingat, patut kita sadari bahwa yang namanya orang masih hidup, dia tidak akan selamat dari yang namanya fitnah. Di dalam kehidupannya sangat mungkin mengalami perubahan karena selalu berproses. Sehingga kalau mau mencontoh yang terbaik, mengidolakan yang terbaik,
idolakanlah para sahabat Rasulullah SAW, contohlah para sahabat Rasulullah SAW yang mereka sudah teruji, sudah terbukti tentang agama, tentang akhirat mereka. Sedangkan orang yang hidup masih belum teruji. Sehingga jangan terlalu berlebihan mengagungkan seseorang, jangan terlalu berlebihan mengidolakan seseorang, jangan terlalu berlebihan menggantungkan sesuatu kepada seseorang, sebab kita tidak tahu proses kehidupan seseorang itu. Nah, maka kalau orang akhirnya hanya berpegang bergantung kepada seseorang, pada saat ternyata apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Kalau seumpamanya persoalannya adalah orang mengagumi karena apa? Karena ibadahnya, ketaatannya. Ternyata Allah jadikan orang tersebut imannya lemah, menjadi orang yang kurang dalam persoalan ibadah. Sementara kita mengidolakan dia, bisa jadi orang akhirnya apa? Futur. Oh, ternyata orang itu tidak sebagaimana yang kita harap. Kalau ternyata orang itu mengagumi, mengidolakan karena ilmunya, suatu saat ternyata ilmunya apa? Ilmunya kurang. Sebabkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Maka enggak boleh ada orang mengatakan bahwa dialah yang paling alim, dialah yang paling tahu. Karena ternyata sekelas para imam madhab pun ternyata kadang ada luput persoalan-persoalan hukum di dalam agama. Kenapa? Karena sangat luasnya ilmu. Kalaulah ternyata seseorang mengagumi, mengidolakan orang lain karena apa? Karena perjuangannya, karena dedikasinya kepada agama. Sementara Allah Subhanahu wa taala bisa saja membolak-balikkan hati seseorang selama dia masih hidup. Ternyata Allah jadikan orang tersebut jauh dari membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja akhirnya orang itu apa? Kecewa. Maka termasuk yang menyebabkan orang mengalami futur, berhenti dari beramal, ya, berbalik dari beramal, itu adalah karena apa? Menggantungkan sesuatu kepada orang lain, terlalu bergantung, terlalu mengidolakan orang lain. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali lagi bahwa sebab-sebab ini kita ketahui agar kita bisa menghindarinya, agar kita bisa meminimalisirnya. Mudah-mudahan kita orang yang tidak mudah terkena yang namanya penyakit futur. Kurang lebihnya mohon maaf, kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.